luka, sapu rasa makin dalam tiap nona ada. Mungkin satu saat nyanyi datang dan menyapa kembali. Cantik luar biasa, sapu rasa tak bisa ungkap kata. Puluhan jenazah warga Palestina tidak dikenal yang diserahkan oleh militer Israel di Gaza sulit diidentifikasi. Rusia merilis video latihan nuklir setelah penundaan pertemuan tingkat tinggi Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai dengan Menit Utama. Menit Utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan jenazah warga Palestina yang diserahkan Israel sulit diidentifikasi. Rusia serang fasilitas energi Ukraina dan kasus flu burung di Jerman. Warga Palestina di Gaza kesulitan mengidentifikasi jenazah-jenazah tidak dikenal yang diserahkan Israel. Mereka menguburkan jenazah 54 warga Palestina yang tak dikenal yang diserahkan Israel pada Rabu. Pihak berwenang Israel mengatakan jenazah-jenazah tersebut adalah pejuang Palestina yang terlibat dalam serangan 7 Oktober atau tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel selama perang di Gaza. Namun Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan jenazah-jenazah tersebut belum teridentifikasi. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 68.234 jiwa dan 170.373 lainnya luka-luka. Israel menyerahkan 30 jenazah warga Palestina lainnya kepada Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza, sehingga jumlah jenazah yang diserahkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata menjadi 195 orang. Meskipun ada gencatan senjata, lebih dari 80 warga Palestina di Gaza tewas dan 300 lainnya terluka akibat serangan Israel. Pasien Palestina dievakuasi dari Khan Yunis, Gaza Selatan Palestina untuk perawatan medis di luar negeri di wilayah Mawasi, Khan Yunis. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan lebih dari 15.000 pasien Gaza sedang menunggu evakuasi, termasuk 3.800 anak-anak. Banyak yang menderita cedera akibat serangan Israel. Sejak Israel menutup perbatasan Rafah, Mesir dengan Gaza, evakuasi pasien sulit dilakukan. Pasukan Rusia melancarkan serangan skala besar selama 24 jam terakhir terhadap fasilitas energi yang memasuk kompleks industri militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan itu dilancarkan sebagai tanggapan atas serangan teroris Ukraina terhadap sasaran sipil di dalam wilayah Rusia. Operasi serangan Rusia melibatkan senjata jarak jauh berpresisi tinggi yang diluncurkan dari platform udara dan darat, serta drone tempur dan rudal balistik hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari udara. Sehari sebelumnya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan telah menyerang pabrik kimia Rusia dengan rudal Storm Shadow buatan Inggris. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan serangan pesawat nirawak Rusia yang menghantam bangunan di Kharkiv, Ukraina. Serangan tersebut menyusul serangkaian serangan hebat Rusia yang menewaskan sedikitnya 6 orang di ibu kota Ukraina, Kiev dan sekitarnya, serta menyebabkan pemadaman listrik nasional.
Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap satu kapal yang diduga sebagai kapal narkoba di perairan Samudra Pasifik di lepas pantai Amerika Selatan pada Selasa malam waktu setempat. Serangan itu diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak mau menyebutkan namanya kepada kantor berita Reuters pada Rabu waktu setempat. Ia juga mengatakan ada beberapa orang diduga penyelundup di kapal tersebut ketika diserang. Serangan ini merupakan operasi militer Amerika Serikat pertama yang diketahui di Pasifik sejak pemerintahan Presiden Donald Trump memulai serangan baru terhadap perdagangan narkoba yang telah memicu setidaknya 7 serangan di Karibia dan secara dramatis meningkatkan ketegangan Amerika Serikat dengan Venezuela dan Kolombia. Militer Thailand menyatakan hampir 700 warga negara asing telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Thailand, menyusul operasi militer terhadap KK Park yang didukung Cina, yaitu kompleks kejahatan siber yang terkenal kejam. Thailand telah menahan 677 orang terdiri dari 618 pria dan 59 wanita setelah mereka melintasi perbatasan ke Provinsi Tak. Mereka sebagian besar berasal dari India dan Cina serta beberapa orang dari Vietnam, Pakistan, Indonesia, dan sejumlah negara lain. Militer Myanmar telah menguasai KK Park dan sedang memeriksa wilayah tersebut. Ratusan WNA itu kini sedang menjalani prosedur hukum dan pemeriksaan. Otoritas Thailand telah menyediakan fasilitas penahanan tambahan jika tempat yang ada tidak mencukupi. Sejumlah besar burung bangau yang bermigrasi mati akibat flu burung di Jerman. Bangkai burung-burung itu dievakuasi dari padang rumput dan perairan dangkal di dekat Linum, kota di timur laut Jerman. Ahli biologi Norbert Sneeweis mengatakan lebih dari 1.000 ekor burung bangau telah mati dalam waktu yang sangat singkat. Ia menilai kejadian ini adalah bencana nyata karena mempengaruhi salah satu tempat peristirahatan utama kawanan bangau. Dari sini kawanan besar burung bangau melanjutkan perjalanan ke tempat peristirahatan berikutnya berjarak 2.000 km di Perancis Tengah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Spanyol dalam waktu yang sangat singkat. Para peternak unggas disarankan mencegah unggas mereka bersentuhan dengan burung liar untuk mencegah penyebaran lebih flu burung lanjut. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya Badan Hukum Tertinggi PBB Mahkamah Internasional atau ICJ menyatakan Israel harus mendukung upaya PBB untuk Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA di Gaza. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Bullying
bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Badan Hukum Tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mahkamah Internasional atau ICJ menyatakan Israel harus mendukung upaya PBB dan Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA di Gaza. Perwakilan Palestina untuk organisasi internasional di Belanda menilai pengadilan internasional telah menarik garis tegas mengenai kewajiban Israel di wilayah pendudukan Palestina. Badan Hukum Tertinggi PBB Mahkamah Internasional pada Rabu 22 Oktober waktu Den Haag, Belanda menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar penduduk sipil di Gaza terpenuhi. Panel yang terdiri dari 11 hakim juga menyatakan Israel harus mendukung upaya bantuan yang diberikan oleh PBB di jalur Gaza dan entitas-entitasnya, termasuk Badan Bantuan PBB untuk Palestina UNRWA. Pada hakim, ICJ menyatakan Israel belum membuktikan klaimnya bahwa sejumlah besar karyawan UNRWA adalah anggota kelompok pejuang Palestina Hamas. Pendapat penasehat ICJ yang juga dikenal sebagai Mahkamah Internasional memiliki bobot hukum dan politik, tetapi tidak mengikat dan pengadilan tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Sementara itu, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Palestina untuk Organisasi Internasional di Belanda, Amar Hijazi, menilai pengadilan internasional telah menarik garis tegas terkait kewajiban Israel di wilayah pendudukan Palestina. Penasehat negara Palestina Paul Reichler mengatakan di satu sisi pengadilan memutuskan bahwa kelaparan sebagai metode untuk melukai warga sipil sebagai metode peperangan adalah ilegal atau dilarang. Di sisi lain pengadilan memutuskan bahwa Israel sengaja mencegah makanan mencapai penduduk sipil di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres menyambut baik pendapat ICJ dan mendesak Israel untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan hukum internasional. Parlemen Israel Knesset menyetujui tahap awal rancangan undang-undang aneksasi atau pencaplokan wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan langkah Israel tersebut terkait dengan aneksasi tepi barat merupakan ancaman bagi kesepakatan Gaza. Parlemen Israel Knesset menyetujui rancangan undang-undang yang menerapkan hukum Israel di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Langkah ini setara dengan aneksasi atau pencaplokan tanah yang diinginkan Palestina untuk mendirikan negara yang berdaulat. Pemungutan suara tersebut merupakan yang pertama dari 4 pemungutan suara yang dibutuhkan untuk meloloskan undang-undang tersebut dan bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ke Israel atau sebulan setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak akan mengizinkan Israel untuk mencaplok tepi barat. Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mendukung undang-undang tersebut yang diajukan oleh anggota parlemen di luar koalisi yang berkuasa dan disahkan dengan suara 25-24 dari 120 anggota parlemen. RUU kedua oleh partai oposisi yang mengusulkan aneksasi permukiman Ma'ale Adumim dimenangkan dengan suara 31-9.
Beberapa anggota koalisi Netanyahu dari Partai Kekuatan Yahudi milik Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan faksi Zionisme religius milik Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan suara mendukung RUU aneksasi tanah Palestina tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan langkah Knesset Israel terkait aneksasi tepi barat merupakan ancaman bagi kesepakatan Gaza. Dalam pernyataannya di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, Amerika Serikat, Menlu Rubio menyebut langkah Knesset Israel mengancam rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza. Rusia merilis video latihan nuklir setelah penundaan pertemuan tingkat tinggi Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Putin mengawasi uji kesiapan pasukan nuklir Rusia. Rusia menyatakan pada Rabu waktu setempat bahwa mereka telah melaksanakan latihan besar yang melibatkan senjata nuklir sehari setelah Amerika Serikat mengumumkan penundaan rencana pertemuan tingkat tinggi kedua antara Presiden Vladimir Putin dengan Donald Trump. Latihan mencakup latihan peluncuran rudal balistik antar benua yang mampu menyerang Amerika Serikat. Selain uji coba peluncuran rudal balistik antar benua Yars berbasis darat dari Kosmodrom, Rusia juga melakukan peluncuran rudal balistik Sineva dari kapal selam nuklir di Laut Barents dan peluncuran rudal jelajah berkemampuan nuklir dari pesawat pembom strategis. Pada momen-momen penting dalam perang di Ukraina, Putin sering mengingatkan akan kekuatan nuklir Rusia sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah Ukraina, Kiev, dan sekutunya di barat. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO juga telah melakukan latihan pencegahan nuklir bulan ini. Presiden Rusia Vladimir Putin mengawasi uji coba pasukan nuklir Rusia di darat, laut, dan udara untuk melatih kesiapan dan struktur komando mereka. Pemerintah Rusia, Kremlin, merilis rekaman gambar yang memperlihatkan Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, melapor kepada Presiden Putin mengenai latihan tersebut. Rusia melakukan latihan rutin pasukan nuklirnya untuk menguji kemampuan mereka dan untuk mengingatkan musuh bahwa Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia di tengah meningkatnya ketegangan Timur Barat. Kremlin menyatakan latihan ini menguji tingkat kesiapan komando militer dan keterampilan praktis personel operasional dalam mengatur kendali pasukan bawahan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan negaranya memiliki 5.000 rudal Rusia untuk pertahanan udara. Sementara itu, Presiden Kolombia Gustavo Petro berjanji mengambil tindakan hukum setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduhnya sebagai orang jahat. Que sí se puede. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan negaranya telah mengerahkan lebih dari 5.000 sistem pertahanan udara IGLA-S di berbagai posisi strategis di seluruh negeri dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Venezuela. Maduro menyoroti pentingnya sistem IGLA-S dengan menyatakan Venezuela telah mengerahkan tidak kurang dari 5.000 IGLA-S di posisi-posisi pertahanan udara utama untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan ketenangan rakyatnya. Komentar Maduro muncul di tengah meningkatnya operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan para terduga pengedar narkoba di Karibia dan Pasifik. Pada Rabu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat menewaskan 5 tersangka penyelundup narkoba dalam serangan terhadap 2 kapal di Samudra Pasifik bagian timur. Serangan tersebut menyusul 7 serangan lainnya di Karibia yang telah meningkatkan ketegangan Amerika Serikat dengan Venezuela dan Kolombia. Sementara itu, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan bahwa ia telah mengambil tindakan hukum di pengadilan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menyebutnya orang jahat dan mengancam akan menindak tegas Kolombia terkait perdagangan narkoba. Dalam unggahan di X, Petro mengatakan ia akan membela diri di pengadilan bersama pengacara Amerika di sistem peradilan Amerika terhadap tuduhan fitnah yang dilayangkan terhadapnya di Amerika Serikat oleh pejabat tinggi. Ketegangan yang meningkat terjadi ketika Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia menangguhkan semua pembayaran ke Kolombia karena peran Presiden Kolombia Petro dalam perdagangan narkotika internasional. Selama akhir pekan, Trump telah melabeli Petro sebagai pemimpin perdagangan narkoba dan mengancam akan menaikkan tarif terhadap negara Amerika Selatan tersebut.
Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena dianggap tidak menunjukkan komitmen mengakhiri perang di Ukraina. Sementara itu, Rusia menilai sanksi energi Amerika Serikat sangat merugikan ekonomi dunia dan menyebut langkah Uni Eropa tidak membawa hasil. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Lukoil. Washington menilai langkah itu perlu karena Rusia tidak menunjukkan upaya untuk menghentikan perang di Ukraina. Sanksi diumumkan setelah rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dibatalkan. Departemen Keuangan Amerika mengatakan kebijakan ini bertujuan menekankan kemampuan Rusia membiayai perang. Sementara itu, Uni Eropa mensahkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia atas perang di Ukraina hari ini. Langkah ini mencakup larangan impor gas alam cair dari Rusia hingga tahun 2027. Larangan ini juga diiringi pembatasan pergerakan diplomat Rusia. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut kebijakan itu sebagai langkah penting untuk mengakhiri ketergantungan energi Eropa pada Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan sanksi energi dari Amerika Serikat sangat tidak membantu upaya mencari perdamaian di Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan tekanan ekonomi tidak akan membuat Rusia mengubah kepentingan nasionalnya. Ia menilai kebijakan semacam itu justru merugikan ekonomi dunia. Zakharova juga menyebut sanksi Uni Eropa tidak efektif karena justru berdampak pada negara-negara Eropa sendiri. Rusia menegaskan tetap terbuka untuk melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat demi mencapai kerangka politik bagi perdamaian di kawasan. Senat Amerika Serikat kembali gagal meloloskan rancangan pendanaan pemerintah untuk ke-12 kalinya. Sementara itu, utang federal kini melampaui 38 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 627 ribu triliun rupiah, naik 1 triliun dolar atau sekitar 16 ribu triliun rupiah dalam 2 bulan. Senat Amerika Serikat kembali menolak rancangan undang-undang pendanaan sementara yang diajukan Partai Republik Rabu waktu setempat. Hasil pemungutan suara menunjukkan 54 senator menolak dan 46 senator mendukung rancangan tersebut. Penolakan ini menjadi yang ke-12 sejak kebuntuan pendanaan pemerintah dimulai awal bulan Oktober. Pemerintah federal berhenti beroperasi atau shutdown setelah tahun anggaran berakhir pada 30 September tanpa persetujuan rancangan pendanaan baru. Kebutuhan terjadi karena perbedaan pandangan tajam antara Partai Republik dan Partai Demokrat, terutama dalam hal pengeluaran untuk kesejahteraan dan kesehatan. Hingga kini, kedua pihak belum menemukan titik temu untuk membuka kembali layanan pemerintahan yang terdampak. Sementara itu, data terbaru Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan total utang pemerintah federal telah melampaui 38 triliun dolar atau sekitar 627 ribu triliun rupiah. Angka ini meningkat 1 triliun dolar, setara lebih dari 16 ribu triliun rupiah hanya dalam 2 bulan terakhir. Presiden Komite yang bertanggung jawab untuk anggaran federal, Maya McGuinness, menilai kondisi keuangan Amerika Serikat semakin mengkhawatirkan meskipun total utang nasional bukan satu-satunya ukuran kesehatan fiskal negara itu. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Liverpool berpesta gol di kandang Eintracht Frankfurt dalam laga Liga Champions Eropa. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
tell you. Setiap perempuan punya cerita. Program talk show yang menghadirkan kisah inspiratif wanita dari berbagai bidang. Berbagi pengalaman dan wawasan baru di setiap episodenya. Bersama host Berliana Lovel dan Meisita Lomania. Women's Insight, setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Informasi berikutnya dari Liga Champions Eropa, Liverpool melibas Eintracht Frankfurt 5-1 di laga tandang. Kemenangan atas klub Jerman ini menandai berakhirnya penampilan buruk The Reds dalam 4 laga terakhir. Slot secara khusus memuji gol Hugo Ekitike. Slot menilai gol pertama Ekitike sangat istimewa karena tercipta berdasarkan serangan balik yang mengandalkan kecepatan lari dari tengah lapangan. Sementara itu pelatih Eintracht Frankfurt, Dino Topmüller, mengaku kecewa dengan hasil laga. Namun, ia menyadari jika Liverpool berada di kelas yang berbeda dengan timnya. Masih dari Liga Champions Eropa, klub Inggris lainnya Chelsea juga menang telak 5-1 atas Ajax Amsterdam di kandang. Pada laga ini, Kapten Ajax Kenneth Taylor diusir wasit karena menekel keras pemain Chelsea. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Saya Maya Karim, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.